Aku menginginkan yang lebih sekarang, tolong buka pakaianmu Reza. Aku ingin hisap anumu itu. Setelah Reza membuka seluruh pakaiannya, betapa kagetnya aku melihat rudal Reza yang begitu besar dan panjang berbeda sekali dengan punya Dimas. Aku hisap ya Reza, kataku. Iya Yul, hisap sepuas kamu, katanya sambil keenakan. Setelah itu Reza memasukkan rudalnya ke dalam goaku. Enak Reza masukkan lebih dalam lagi. Di situ aku mendesak keras. Enak punya aku kan Yul daripada punya suamimu. Nih, aku cepetin lagi biar kamu puas. Enak banget Reza. Aku pengen kamu gituin aku sambil menggendongku. Oh, kamu suka bergaya juga ternyata Yul. Okelah kalau gitu. Lalu Reza menggendongku sambil mementokkan rudalnya. Enak banget Reza. Masukin lebih dalam lagi. Aku puas banget sama rudal kamu, masukin lebih kencang lagi Reza. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maudi, gimana kabar kalian? Kali ini aku akan menceritakan kisahku yang seorang ibu rumah tangga dan harus begituan sama orang yang baru aku kenal. Gimana kisahku? Tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, biar hubungan kita menjadi lebih harmonis. Dan dari sinilah kisahku dimulai. Namaku Yuliana, usiaku 25 tahun. 3 tahun lalu, aku menikah dengan pria yang awalnya kupikir akan menjadi pendamping sempurna dalam hidupku. Dimas, suamiku, adalah seorang pekerja keras. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di Surabaya, kota yang awalnya terasa begitu hangat dan penuh harapan. Namun, seiring waktu, harapan itu perlahan memudar, menyisakan kekosongan yang sulit kujelaskan. Aku adalah wanita yang selalu mengutamakan keluarga. Mungkin karena latar belakangku yang berasal dari keluarga sederhana di desa. Aku tumbuh dengan didikan bahwa seorang istri harus mendukung suaminya, apapun keadaannya. Namun, bagaimana jika justru aku yang merasa terabaikan? 1 tahun belakangan ini, Dimas lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada memperhatikan rumah tangga kami. Aku mencoba memahami, tetapi tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada bagian dari hatiku yang mulai merasa kesepian. Yul, nanti aku ada perjalanan dinas keluar kota, kata Dimas pagi tadi sebelum berangkat kerja. Suaranya datar, tanpa ada kehangatan yang biasanya menyertainya. Aku hanya mengangguk kecil sambil menyembunyikan kekecewaan yang sudah menjadi teman akrabku. Sejak menikah, kami jarang bertengkar. Namun, hubungan kami juga kehilangan kemesraan yang dulu membuatku merasa spesial. Nafkah batin? Aku bahkan lupa kapan terakhir kali Dimas menyentuhku dengan penuh cinta. Pernikahan kami berjalan seperti mesin otomatis, tanpa emosi yang mendalam. Aku bertahan karena aku percaya, mungkin keadaan ini hanya sementara. Mungkin Dimas sedang berada dalam tekanan pekerjaan. Hari itu, untuk mengusir rasa bosan, aku memutuskan pergi ke kafe favoritku. Kafe kecil itu terletak di sudut kota, dengan suasana yang tenang dan nyaman. Aku sering ke sini untuk membaca buku atau sekadar menikmati secangkir kopi. Sambil menatap jendela yang menghadap ke jalan, pikiranku melayang pada pernikahanku. Aku tidak pernah membayangkan akan merasa seperti ini, sendirian di tengah hubungan yang seharusnya penuh cinta. Kursi ini kosong, sebuah suara membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di hadapanku dengan senyum ramah. Aku bisa duduk di sini. Aku mengangguk pelan. Silakan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Reza. Percakapan ringan pun mengalir dengan alami. Awalnya, aku ragu untuk berbicara banyak, tetapi ada sesuatu tentang Reza yang membuatku merasa nyaman. Dia pandai membuatku tertawa, dan caranya memperhatikan setiap kata yang kuucapkan membuatku merasa dihargai. Kamu sering ke sini? Tanyanya sambil menyesap kopinya. Aku mengangguk. Iya, ini tempat favoritku. Aku juga suka suasananya. Tenang dan santai, katanya sambil tersenyum lagi. Aku hanya membalas dengan senyum kecil, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang berbeda. Reza seperti angin segar di tengah hari-hariku yang monoton. Aku merasa ada koneksi aneh,
sesuatu yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Setelah pertemuan itu, aku dan Reza mulai sering bertukar pesan. Awalnya hanya sekadar obrolan ringan tentang hobi atau musik. Namun, lambat laun, percakapan kami menjadi lebih personal. Reza tahu aku sudah menikah, tetapi dia tidak pernah menyinggung soal itu. Dia hanya mendengarkan setiap keluh kesahku tanpa menghakimi. "Kenapa kamu terlihat sedih?" tanyanya suatu hari lewat pesan. Aku menghela napas sebelum mengetik jawaban. Kadang aku merasa sendirian, meskipun aku punya suami. Dia tidak langsung membalas, tetapi pesan yang masuk beberapa saat kemudian membuat hatiku hangat. "Kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini." Kalimat itu sederhana, tetapi menyentuh hatiku yang sudah terlalu lama merasa hampa. Dalam kesunyian pernikahanku, Reza hadir seperti cahaya kecil yang memberiku harapan. Namun, di sudut hatiku, aku tahu kehadirannya adalah awal dari sesuatu yang berisiko. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan senyum samar. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak melibatkan diriku lebih jauh. Tetapi, apakah salah jika aku hanya ingin merasa dihargai dan dicintai lagi? Sebuah pertanyaan yang terus berulang di pikiranku tanpa jawaban pasti. Aku masih bisa merasakan dinginnya udara malam ketika mobil berhenti di depan sebuah hotel mewah di pusat kota Surabaya. Hatiku berdebar lebih kencang daripada biasanya, bercampur dengan rasa bersalah yang sulit aku abaikan. Aku tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Namun, disinilah aku, bersama Reza, melangkah masuk ke lobi hotel yang terang benderang. "Yul, kamu yakin baik-baik saja?" tanya Reza sambil menatapku. Aku hanya mengangguk kecil. "Iya, aku baik-baik saja," jawabku, meski di dalam hati, aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Kami menuju lift dengan diam. Suasana hening di antara kami membuat detak jantungku terasa semakin kencang. Aku mencoba mencari alasan untuk mundur. Tetapi entah kenapa, setiap kali menatap mata Reza, ada sesuatu yang membuatku merasa ingin tetap di sini. Begitu pintu kamar hotel terbuka, aku melangkah masuk, menatap interior mewah yang terasa begitu asing namun nyaman. Reza menutup pintu di belakang kami, lalu menghampiriku. "Kalau kamu merasa ini terlalu cepat, kita bisa berhenti sekarang," katanya lembut. Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya. Reza tidak memaksaku. Dia memberiku pilihan, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya dalam hubungan yang selama ini aku jalani. Namun, aku tahu keputusanku telah bulat. "Tidak, aku di sini karena aku ingin," jawabku lirih, hampir seperti bisikan. Reza mendekat, jemarinya menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, tetapi aku merasa seperti tersengat. "Yuliana," panggilnya pelan sebelum dia membungkuk dan bibirnya menyentuh bibirku. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku saat itu. Ciuman itu berbeda bukan sekadar nafsu, tetapi juga penuh perhatian. Aku merasakan semua kekosongan dalam hidupku perlahan terisi. Aku membalas ciumannya dengan gemetar, membiarkan diriku terhanyut dalam gelombang emosi yang selama ini terkubur. Aku menginginkan yang lebih sekarang. "Tolong buka pakaianmu, Reza. Aku ingin hisap anumu itu." Setelah Reza membuka seluruh pakaiannya, betapa kagetnya aku melihat rudal Reza yang begitu besar dan panjang berbeda sekali dengan punya Dimas. "Aku hisap ya Reza," kataku. "Iya Yul, hisap sepuas kamu," katanya sambil keenakan. Setelah itu Reza memasukkan rudalnya ke dalam goaku. Enak Reza masukkan lebih dalam lagi. Di situ aku mendesak keras. "Enak punya aku kan Yul daripada punya suamimu. Nih, aku cepetin lagi biar kamu puas." "Enak banget Reza. Aku pengen kamu gituin aku sambil menggendongku." "Oh, kamu suka bergaya juga ternyata Yul." "Okelah kalau gitu." Lalu Reza menggendongku sambil mementokkan rudalnya. "Enak banget Reza. Masukin lebih dalam lagi. Aku puas banget sama rudal kamu, masukin lebih kencang lagi Reza." Malam itu,
Reza membuatku merasa seperti wanita yang diinginkan lagi. Sentuhannya, bisikannya, bahkan caranya memanggil namaku semuanya membuatku merasa hidup. Aku menyerahkan diri sepenuhnya, melupakan dunia luar, melupakan rasa bersalah yang menghantui. Sejak malam itu, aku dan Reza menjadi semakin dekat. Kami sering bertemu di sela-sela kesibukanku mengurus rumah tangga dan pekerjaan Dimas. Pertemuan kami tidak selalu berakhir di hotel. Terkadang, kami hanya berbincang sambil menikmati makan malam. Tetapi seringkali, kami membiarkan hasrat menguasai. Hubungan ini membawaku pada sebuah dilema. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tetapi di sisi lain, aku merasa menemukan diriku yang hilang. Bersama Reza, aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa rasa takut atau tekanan. Namun, setiap kali aku kembali ke rumah, melihat wajah Dimas yang lelah, rasa bersalah itu kembali menghantamku. Aku mencoba mencari alasan untuk mengakhiri semuanya, tetapi kenyataan berkata lain. Hubungan dengan Reza adalah pelarian yang tidak bisa begitu saja aku tinggalkan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi ponselku. Pesan dari Reza masuk membuatku tersenyum kecil. Aku tidak sabar bertemu lagi, Yu. Kamu selalu ada di pikiranku. Aku menggigit bibir, membaca pesan itu berulang kali. Dalam hati kecilku, aku tahu semakin jauh aku melangkah, semakin sulit untuk kembali. Namun, aku tidak bisa memaksa diriku berhenti. Reza adalah candu yang tidak pernah aku bayangkan akan aku butuhkan. Malam itu, aku mematikan lampu kamar dan berbaring di sebelah Dimas yang sudah tertidur lelap. Aku menatap langit-langit, berpikir tentang jalan hidupku yang semakin rumit. Apakah aku akan menyesali semua ini? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, malam itu, aku kembali mengirimkan pesan kepada Reza. Aku juga tidak sabar. Sampai jumpa besok. Waktu terus berjalan, dan perutku mulai membesar. Usia kehamilanku sudah memasuki bulan ketiga. Aku semakin hati-hati dalam menyembunyikan rahasia ini dari Dimas. Setiap malam, aku berbicara pada diriku sendiri, meyakinkan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk menjaga pernikahanku. Dimas yang sibuk bekerja tidak menyadari perubahan ini. Baginya, kehamilan adalah berkah yang sudah lama kami nantikan. Dia kembali menunjukkan perhatian yang selama ini hilang. Makan malam bersama, pijatan di punggungku saat aku lelah, bahkan obrolan kecil tentang nama anak yang akan lahir. Aku seharusnya merasa bahagia, tetapi setiap kali dia memandangku dengan penuh kasih, rasa bersalah itu kembali menyerang seperti badai. Yul, aku sedang pikir-pikir mau ambil cuti seminggu buat nemenin kamu, kata Dimas suatu malam saat kami sedang duduk di ruang tamu. Aku tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai mataku. Kuti, kenapa tiba-tiba? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Kamu kan hamil. Aku nggak mau kamu terlalu capek. Lagi pula, aku pengen lebih banyak waktu bareng kamu, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dimas adalah suami yang baik. Dia tidak pantas menerima pengkhianatan ini. Aku menemui Reza di kafe tempat kami pertama kali bertemu. Ketika aku memberitahunya tentang kehamilan ini beberapa hari lalu, dia hanya mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk berpikir. Jadi, apa keputusanmu? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuharapkan. Reza menatapku, lalu menghela napas panjang. Yu, aku nggak bisa. Aku nggak siap buat tanggung jawab sebesar ini. Jantungku terasa berhenti sejenak mendengar jawabannya. Aku sudah menduga, tetapi mendengar langsung tetap saja menyakitkan. Jadi, kamu mau lari begitu saja? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia hanya menunduk. Aku nggak tahu harus gimana. Maaf, Yu. Aku nggak bisa ada di sini untukmu. Kata-katanya menghantamku seperti palu. Aku tahu ini akhirnya. Tetapi aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Baik, kataku sambil berdiri.
Kalau kamu memilih untuk pergi, jangan pernah kembali. Aku akan mengurus semuanya sendiri. Aku meninggalkan kafe itu dengan hati yang terluka, tetapi aku bertekad untuk tetap berdiri. Jika Reza memilih pergi, maka aku akan melindungi rahasia ini sendiri. Dimas menyambutku dengan senyum hangat ketika aku pulang. Kamu kelihatan capek, Yu. Aku buatkan teh ya. Aku hanya mengangguk. Mataku mengikuti gerak-geriknya. Dan aku sadar, di tengah semua ini, aku tidak ingin kehilangan dia. Mas, panggilku ketika dia kembali ke ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Iya? Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih sudah jadi suami yang baik. Dia tersenyum, lalu mengecup keningku. Aku selalu berusaha, Yu. Malam itu, aku berbaring di sampingnya dengan pikiran yang kacau. Rahasia ini akan menjadi bayang-bayang gelap yang selalu menghantui. Tetapi aku bertekad untuk melindungi keluargaku. Apapun yang terjadi, rahasia ini mungkin tidak akan terungkap. Atau mungkin hanya menunggu waktu untuk menghancurkan semuanya. Tetapi untuk saat ini, aku memilih untuk hidup dalam kebohongan yang membuatku merasa aman, setidaknya untuk sementara.